Ya pemirsa, terkait temuan senyawa kimia dalam anggur Shine Muscat oleh pemerintah Thailand, Badan Pangan Nasional bergerak menelusuri peredaran anggur bersenyawa kimia di tanah air. Dan kita akan bergabung ke gedung Badan Pangan Nasional untuk mengikuti perkembangan terbaru dari polemik senyawa kimia dalam anggur Sultan. 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Sehingga kewenangan tersebut tertuang secara eksplisit ke dalam Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, di mana salah satu tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional adalah melakukan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan segar. Dalam implementasinya, Badan Pangan Nasional dan dinas yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten kota selaku otoritas kompeten keamanan pangan OKKP pusat dan daerah melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui dua cara, yaitu penerbitan izin edar dan pengawasan di peredaran melalui pengujian menggunakan rapid test dan uji laboratorium. Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90% sampel negatif Recording in progress. dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini, dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu klorpirifos dan endrin aldehyde. Apabila di kemudian hari ditemukan produk yang tidak aman di peredaran, mudah-mudahan tidak terjadi, Badan Pangan Nasional akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah. Mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan. Sebaiknya bukan hanya anggur, tetapi setiap buah sebaiknya masyarakat diimbau untuk mencuci sebelum dikonsumsi. Dalam Perbadan nomor 1 tahun 2023 tentang label pangan segar, Badan Pangan Nasional mewajibkan dicantumkannya informasi yang diperlukan di kemasan untuk menjamin pangan segar tersebut aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, agar masyarakat senantiasa menerapkan praktik keamanan pangan seperti membaca label yang tertera. Pilih komoditas yang memiliki izin edar dan teliti sebelum membeli, sehingga masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya keamanan pangan. Agar semua masyarakat mendorong peningkatan
konsumsi pangan lokal, termasuk komoditas buah-buahan yang banyak diproduksi di dalam negeri. Jadi kita sudah punya Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk bisa sama-sama mengkonsumsi pangan lokal. Badan Pangan Nasional sesuai dengan kewenangannya berkomitmen dalam memastikan keamanan pangan segar bagi masyarakat melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, saya mengundang Kepala BPOM, Pak Taruna Ikrar, terima kasih, dan satu lagi Pak Sahat, Kepala Karantina. Beliau berdua hadir di Badan Pangan Nasional ini untuk menjelaskan beberapa hal. Jadi karena keamanan pangan segar ini terkait pastinya dengan teman di karantina, dan satu lagi BPOM. Perbedaannya kalau Badan Pangan adalah produk segar asal tumbuhan atau yang masih fresh product, sedang apabila sudah dikemas itu ada di BPOM, ya. Tapi kami bertiga mungkin hampir sebadan juga, jadi masuk ke port pastinya diperiksa oleh Pak Sahat dan tim di seluruh pintu-pintu masuk yang ada. Kemudian berikutnya juga ada tentunya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan Dinas Urusan Pangan atau OKKPD yang ada di seluruh Indonesia. Tadi saya juga sudah melaporkan kepada Menko Pangan. Tadi pagi saya rapat di Bulog bersama Pak Menko Pangan, dan kami berpisah. Menko Pangan menuju gudang Bulog karena ada yang beliau harus visit di sana, dan saya ke gedung E di sini di Badan Pangan Nasional untuk memberikan penjelasan ini bersama Kepala Badan Karantina dan BPOM. Untuk berikutnya saya mempersilahkan Kepala Badan Karantina Indonesia. Setelah itu bisa dilanjut oleh Kepala BPOM. Silakan Pak Sahat. Ya, terima kasih Sarip, selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Dan ini ada Pak